Salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan Bapak pada mata kuliah Metodologi Penelitian Agribisnis. Topik pada pertemuan kali ini adalah populasi dan sampel. Dalam penelitian agribisnis, populasi dan sampel merupakan sesuatu yang penting dari validitas data yang kita kumpulkan. Contohnya, apabila adik-adik sedang meneliti tingkat efisiensi petani jagung di Nusa Tenggara Barat, tetapi adik-adik tidak tahu siapa sebenarnya yang masuk kategori petani jagung di Nusa Tenggara Barat. Sehingga nanti adik-adik dalam penelitian asal saja dalam mengambil responden. Nah, bisa adik-adik bayangkan seakurat apa nanti hasil penelitiannya menggambarkan tingkat efisiensi petani jagung di Nusa Tenggara Barat. Sehingga pemahaman tentang populasi dan sampel menjadi kunci untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita akan membahas terkait dengan definisi dari populasi. Populasi adalah kelompok besar yang jadi sasaran utama dalam penelitian. Jadi bisa berupa orang, objek, peristiwa, atau apapun yang menjadi karakteristik tertentu. Contoh dari populasi dalam penelitian yaitu semua mahasiswa di Universitas Mataram. Jadi semua mahasiswa di Universitas Mataram menjadi populasi dalam penelitian adik-adik. Kemudian bisa juga semua pohon mangga di kebun petani di desa akar-akar misalkan. Nah, bisa juga semua petani jagung di Kecamatan Bayan. Nah, itu semua contoh dari populasi. Nah, kita akan masuk ke definisi dari sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti, yang mewakili seluruh populasi. Jadi hanya beberapa populasi saja yang adik-adik ambil, tidak keseluruhan populasi yang ada tadi. Jadi tidak seluruh mahasiswa di Universitas Mataram yang adik-adik wawancara, tetapi hanya sebagian saja yang memang benar-benar mewakili dari populasi yang ingin adik-adik angkat dalam penelitian tersebut. Jadi dari populasi yang ada sebelumnya tadi, itu kita akan ambil sampelnya mungkin hanya 100 mahasiswa di Universitas Mataram. Ya, kemudian dari seluruh pohon mangga di kebun petani Desa Akar-Akar, populasinya, sampelnya kita hanya ambil 50 pohon mangga saja di kebun petani di Desa Akar-Akar. Atau dari contoh tadi, seluruh petani jagung yang ada di Kecamatan Bayan, kita hanya ambil 70 petani jagung saja yang kita wawancara untuk kita ambil datanya. Nah, jadi itu sampel. Jadi hanya sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti, yang mewakili seluruh populasi yang ada. Ya, kemudian kita akan masuk ke alur dari pemikiran populasi dan sampel. Ya, jadi dari populasi itu kita akan mendapatkan sampel. Dari sampel ini kita ambil datanya, kita wawancara, kita mendapatkan data, data itu kita analisis, kemudian kita mendapatkan temuan. Jadi, jadi temuan ini akan bisa diterapkan untuk keseluruhan populasi yang ada. Ya, jadi misalkan kita ingin tadi meneliti tingkat efisiensi petani jagung di Nusa Tenggara Barat. Jadi populasinya adalah keseluruhan petani jagung yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi jumlahnya kan banyak. Kemudian kita ambil sampelnya, hanya sebagiannya saja dari populasi yang mewakili dari populasi itu tadi. Ya, jadi kita gunakan salah satu metode dalam penentuan jumlah sampel misalkan. Jadi kita ambil hanya 30 saja dari petani yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari 30 petani itu kita wawancara sehingga kita mendapatkan temuan bagaimana tingkat efisiensi dari usaha tani jagung tadi. Nah, itu tingkat efisiensi tadi itu temuannya itu sudah mewakili dari keseluruhan populasi di Nusa Tenggara Barat. Jadi hasilnya bisa diterapkan di Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Contohnya pada aplikasi penelitian ya. Tadi contoh pada tingkat efisiensi petani jagung. Sekarang kita coba lihat salah satu penelitian yaitu analisis profitabilitas budidaya cabai merah besar di Kabupaten Lombok Timur. Jadi populasinya tentu adalah eh, petani cabai merah besar di Kabupaten Lombok Timur. Itu adalah populasinya.
Kemudian kita ambil sampelnya. Jadi sampelnya adalah itu hanya diambil 42 orang saja. Jadi dari seluruh petani cabai merah besar di Kabupaten Lombok Timur itu merupakan populasi, kita ambil sampelnya. Jadi kan kita tidak mungkin meneliti ke seluruh petani yang ada di Lombok Timur. Jadi kita ambil hanya 42 saja berdasarkan metode tertentu. Jadi dari data yang didapatkan dari sampel sebanyak 42 orang petani cabai merah besar tadi ditarik kesimpulan pendapatan usaha tani cabai merah besar adalah Rp24.207.260 per luas lahan garapan dengan nilai RC-nya adalah 4,5 sehingga usahanya tersebut layak untuk diusahakan. Dari hasil pengumpulan data dari 42 orang tadi yang mewakili seluruh populasi, sehingga kesimpulannya ini bisa diterapkan untuk seluruh populasi yang ada di Lombok Timur, populasi petani cabai merah besar di Lombok Timur. Jadi begitulah alur dari penentuan populasi dan sampel sehingga didapatkanlah temuan yang bisa diterapkan pada populasi yang kita ambil. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan mengapa perlu dilakukan sampling. Jadi sampling perlu dilakukan karena populasinya itu besar. Tidak mungkin seluruh elemen itu diteliti. Ya, contohnya seperti tadi, kita tidak mungkin mengambil data dari keseluruhan populasi petani cabai merah besar di Lombok Timur tadi. Jadi kita hanya mengambil 42 saja tadi berdasarkan metode tertentu. Kemudian keterbatasan waktu penelitian, biaya dan juga sumber daya manusia. Ya, jadi waktu penelitian itu adik-adik itu sangat terbatas, bukan ya? Jadi hanya diberikan waktu 1 semester, itu sudah harus jadi skripsinya, sudah sampai harus ujian. Sehingga adik-adik harus bisa melakukan manajemen waktu yang baik. Kemudian biaya juga, jadi biayanya itu terbatas ya adik-adik ya. Jadi kan adik-adik itu ke lapangan pasti memerlukan biaya, sehingga biayanya terbatas, sehingga tidak mungkin keseluruhan petani itu harus adik-adik ambil datanya. Dan juga sumber daya manusia. Ya, jadi keterbatasan dari enumerator, jadi tim surveyor. Jadi kalau adik-adik ke lapangan, adik-adik misalkan cuma sendiri, kan itu tidak mungkin mengambil keseluruhan data petani yang ada di Lombok Timur. Nah, itu mengapa perlu dilakukan sampling. Kemudian penelitian terhadap sampel bisa lebih reliabel daripada terhadap populasi. Misalnya karena elemen sedemikian banyaknya, maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan. Ya, jadi di sini maksudnya ketika meneliti seluruh populasi, itu prosesnya bisa sangat melelahkan. Ya, jadi kalau adik-adik mencari seluruh petani cabai merah di Lombok Timur itu pasti sangat menguras energi. Ya, baik itu fisik maupun mental, terutama buat para tim surveyornya. Kelelahan bisa membuat tim surveyor tersebut tidak fokus dalam mengambil data, yang bisa menyebabkan banyak data yang salah masuk. Nah, sedangkan kalau menggunakan sampel yang terkontrol, pasti hasilnya akan lebih akurat dan prosesnya juga lebih terjaga, sehingga hanya digunakan beberapa sampel saja, tidak seluruh populasi diambil datanya. Kemudian, populasi yang homogen. Jadi penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak masuk akal. Jadi di sini kalau semua elemen dalam populasi punya karakteristik yang mirip-mirip, maka meneliti seluruhnya itu menjadi membuang-buang waktu ya. Jadi misalkan kita mengambil data ke A, kemudian ke B, ke C, dan ke D. Ternyata itu semua datanya homogen karena orangnya itu memiliki sifat yang sama. Sehingga itu akan membuang-buang waktu. Jadi tidak perlu seluruh populasi kita ambil. Jadi hanya beberapa sampel saja. Ya, jadi cukup mengambil sebagian saja sebagai sampel. Ya, karena kemungkinan besar jawabannya itu tidak mungkin berbeda jauh karena mungkin sifatnya sama antara si A sampai dengan si E. Jadi contohnya misalkan petani di desa A itu selalu menggunakan pupuk organik dalam budidaya melon misalkan. Jadi
dengan takaran dan harga yang sama. Nah, itu kan sehingga kita tidak perlu mencari keseluruhan petani melon yang ada di desa itu. Cukup sampelnya beberapa saja, sehingga itu bisa mewakili seluruh populasi. Karena tadi sifatnya mungkin homogen, ya, sehingga diperlukanlah hanya sampel saja, tidak keseluruhan populasinya kita ambil datanya. Kemudian seringkali penelitian populasi itu dapat bersifat merusak. Jadi maksudnya itu di sini adalah biasanya ini berlaku pada bidang penelitian yang melibatkan pengujian di lab misalkan ya. Jadi contohnya pada bidang teknik misalkan atau biologi. Jadi contohnya kalau ingin meneliti misalkan virus yang ada di hewan A misalkan. Jadi kan kita tidak mungkin mengambil keseluruhan darah dari hewan A tadi. Nanti kalau kita ambil seluruh darahnya kan hewan A tadi itu bisa meninggal seperti itu ya. Sehingga hanya diambil sampelnya saja dari darah hewan A itu untuk kita teliti virus apa yang ada di hewan tadi seperti itu. Jadi kalau kita ambil keseluruhannya itu bisa merusak ya, bahkan membuat hewan A tadi itu meninggal seperti itu. Jadi cukup diambil sebagian kecil saja untuk diuji, lalu disimpulkan hasilnya. Ada virus apa pada hewan A tadi, seperti itu. Dari sampel darah yang kita ambil sebagian saja, tidak keseluruhannya. Kalau karena keseluruhannya, pasti akan merusak eh, hewan A tadi, bahkan sampai membuat meninggal, seperti itu. Nah, itu contohnya eh, penelitian populasi dapat bersifat merusak. Nah, itu mengapa perlu dilakukan sampling. Oke, kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan definisi subjek, objek, dan responden penelitian. Jadi, subjek adalah pihak yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang diambil datanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh dari subjek ini adalah jika kita ingin meneliti analisis profitabilitas budidaya cabai besar tadi di Lotim ya. Sehingga subjeknya itu adalah petani cabai besar yang ada di Lotim sebagai subjek. Kemudian objek adalah apa yang diteliti atau variabel atau fenomena yang ingin dikaji. Objek ini bukan orangnya, tapi aspek yang melekat pada orang atau entitas yang diteliti. Jadi contohnya itu adalah kalau dalam penelitian tentang analisis profitabilitas budidaya cabai merah besar di Lotim, itu yang menjadi objeknya adalah profitabilitas cabai merah besar tadi ya. Jadi itu merupakan objeknya. Kemudian responden adalah subjek yang memberikan data secara langsung kepada peneliti, biasanya melalui kuesioner, wawancara, atau observasi secara langsung. Jadi di sini misalkan dari seluruh subjek, misalkan ada 500 petani cabai merah besar di Lombok Timur, jadi hanya diambil 100 orang yang akan diwawancara atau diberi kuesioner. Maka 100 orang itu tadi disebut dengan responden. Jadi semua responden itu adalah subjek, tapi tidak semua subjek itu harus jadi responden. Nah, kemudian syarat dari sampel adik-adik ya. Jadi sampel yang diambil itu harus memenuhi syarat representatif. Jadi representatif itu artinya benar-benar memiliki sifat-sifat dari populasinya. Ya, jadi kalau contohnya kita lihat pada gambar ya. Jadi perbedaannya itu hanya berdasarkan kuantitasnya saja. Contohnya tadi kalau kita ingin mengambil 500 populasinya dari petani cabai merah besar di Lotim ada 500, kita hanya mengambil 100 saja respondennya. Yaitu kuantitasnya saja yang berbeda, tetapi sifat-sifat dari populasinya itu sama, yaitu petani cabai merah besar. Ya, itu tidak berbeda. Baik itu 500 orang atau 100 orang itu sama-sama petani cabai merah besar. Nah, begitu juga pada gambar, kalau kita lihat dalam lingkaran itu, ada populasi 1.000 orang, itu kita hanya ambil 100 saja. Tapi sifat-sifat dari populasi itu harus sama. Ya, jadi misalkan harus ada warna hijau limaunya, harus ada warna putih krimnya, harus ada warna biru mudanya, kemudian harus ada warna biru tuanya. Seperti itu. Ya, itu harus sama sifat-sifat populasinya. Yang membedakan hanya kuantitasnya saja. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Yang pertama, tingkat presisi yang diinginkan.
Jadi presisi ini mewakili ketelitian hasil penelitian. Jadi semakin tinggi presisi yang peneliti harapkan, misalkan margin of error hanya 1%, maka jumlah sampel yang dibutuhkan juga harus lebih besar. Tujuannya agar hasil penelitian lebih mewakili kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua, derajat keseragaman atau degree of homogeneity, di mana jika populasi yang diteliti itu homogen atau seragam, misalnya semua responden dari komoditas pertanian di desa yang sama, umur hampir sama, latar belakang juga mirip, maka peneliti butuh sampel lebih sedikit. Tapi kalau populasinya beragam, maka ukuran sampelnya harus lebih besar supaya semua kelompok itu terwakili. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel adalah banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis. Jadi kalau peneliti tersebut punya banyak variabel, misalnya peneliti mau melihat pengaruh X1, X2, X3 terhadap variabel Y, maka peneliti butuh lebih banyak sampel. Ditambah lagi misalkan menggunakan analisis statistik yang lebih kompleks, misalkan seperti analisis regresi berganda atau SEM, ukuran sampelnya jauh lebih besar untuk menjaga validitas dan reliabilitasnya. Ya, jadi di mana validitas itu, seperti adik-adik udah pelajari dalam ekonometrika ya, jadi validitas itu terkait dengan apakah instrumen yang digunakan itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi instrumen atau alat ukur yang digunakan itu harus sesuai. Kemudian reliabilitas itu terkait dengan bagaimana konsistensi dari hasil pengukuran. Artinya kalau alat ukur yang dipakai berulang kali itu hasilnya dalam kondisi yang sama. Artinya, kalau alat ukurnya dipakai berulang kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus stabil dan tidak berubah-ubah. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu biaya, waktu, dan tenaga kerja yang tersedia. Jadi, hal ini merupakan faktor yang realistis tentunya. Jadi, tidak hanya soal terkait dengan statistik, tapi juga terkait dengan logistik. Ya, jadi bagaimana peneliti misalkan harus mengambil 500 sampel tetapi hanya mempunyai waktu 2 minggu dan hanya memiliki satu tim surveyor. Nah, hal itu kan tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi ukuran sampel juga harus menyesuaikan dengan keterbatasan dari sumber daya yang ada. Idealnya harus seimbang antara ideal statistik dan juga kemampuan di lapangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait proses pemilihan sampel. Jadi yang pertama adalah penentuan target populasi, di mana bagian ini adalah langkah awal, yaitu menentukan siapa yang menjadi sasaran utama penelitian. Populasi ini harus jelas kriterianya. Jadi misalnya apakah seluruh petani cabai merah di Lombok Timur. Kemudian penentuan unit pemilihan sampel. Jadi di sini peneliti menentukan satuan terkecil dari populasi yang bisa dipilih sebagai sampel. Misalnya apakah individu petani, ataukah misalkan rumah tangga, atau mungkin kelompok tani, atau desa, dan yang lainnya, tergantung dari konteks penelitian. Yang ketiga, penentuan kerangka pemilihan sampel. Jadi daftar lengkap unit-unit populasi yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan sampel. Jadi misalkan ada daftar nama petani dari Dinas Pertanian Lombok Timur. Jadi tanpa kerangka ini kita tidak bisa memilih secara adil dan sistematis. Yang keempat, kemudian kita penentuan metode pemilihan sampel. Nah, setelah mengetahui siapa yang diteliti dan mempunyai daftarnya, sekarang waktunya untuk memilih metodenya. Jadi apakah kita menggunakan metode probability sampling atau non-probability sampling. Nah, metode ini menentukan kualitas dan kekuatan dari penelitian tersebut. Kemudian yang kelima adalah penentuan jumlah sampel. Nah, di sini peneliti menentukan berapa banyak unit yang perlu diambil dari populasi. Ya, biasanya dihitung berdasarkan rumus statistik. Jadi bisa menggunakan metode Slovin atau metode yang lainnya. Jadi tergantung dari ukuran populasi dan tingkat kesalahan yang diinginkan. Yang keenam, pemilihan unit sampel aktual. Kemudian setelah mengetahui metodenya dan jumlahnya, peneliti harus memilih
nama-nama spesifik dari daftar yang sudah ada. Inilah unit-unit yang benar-benar akan diteliti atau responden nyata yang akan diwawancara di lapangan. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan penelitian. Jadi ini merupakan langkah terakhir. Jadi data mulai dikumpulkan dari unit sampel yang telah dipilih, bisa melalui kuesioner, wawancara, observasi, atau metode lain sesuai dengan desain dari penelitian yang ada. Kemudian ada beberapa metode dalam penentuan jumlah sampel. Jadi ini dikutip dari Hire et al. Dan juga Gay and Dill. Jadi di sini penentuan jumlah sampel itu bisa berdasarkan studi deskriptif itu 10-20% dari populasi. Kalau studi korelasional atau menguji ada tidaknya hubungan itu bisa minimal 30 sampel. Ya, jika menggunakan uji statistik biasanya kita menggunakan minimal 30 sampel. Kemudian kalau studi kausal komparatif itu juga minimal 30 subjek per grup. Kemudian studi eksperimen minimal 15 subjek per grup. Kemudian jika subjek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya menjadi penelitian populasi. Nah, itu beberapa metode dalam penentuan jumlah sampel. Ada juga yang menggunakan metode Slovin. Apabila kita sudah mengetahui jumlah populasinya, kita bisa menggunakan rumus dari metode Slovin ini. Jumlah sampel itu dari jumlah populasi dibagi 1 ditambah jumlah populasi E pangkat 2. Ya, jadi di mana E itu adalah tingkat kesalahan, tingkat error yang kita inginkan. Ya, contohnya di sini ada bagaimana kita cara menghitung menggunakan metode Slovin. Misalkan di sini kita ingin meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT ABC, di mana PT tersebut memiliki 130 orang karyawan. Berarti populasinya adalah 130 orang. Sehingga kita ingin mengetahui berapa sih jumlah sampel yang harus kita ambil untuk mendapatkan data dari pengaruh upah terhadap semangat kerja karyawan di PT ABC. Karena kan tadi misalkan keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya, kita tidak bisa mengambil keseluruhan populasi yang ada. Jadi kita tidak bisa mengambil data dari 130 orang tadi karena keterbatasan tadi. Sehingga kita perlu melakukan sampling. Nah, dengan metode Slovin ini samplingnya, jadi kita bisa hitung dengan rumus yang di atas ya. Jadi jumlah sampel yang diambil adalah 130 dari populasinya itu dibagi 1 ditambah 130 dikali tingkat errornya adalah 5%, berarti 0,05 pangkat 2, sehingga didapatkanlah hasil 98,11 dibulatkan menjadi 99. Jadi perlu diambil 99 sampel dari 130 populasi, sehingga bisa mewakili sifat-sifat dari populasi yang ada berdasarkan metode Slovin tadi. Kemudian ada metode juga dari Wibisono untuk mengambil jumlah sampel dari populasi yang kita tidak ketahui. Jadi dengan metode Wibisono ini dengan rumus jumlah sampel sama dengan set dibagi alfa dibagi 2 dikali standar deviasi dibagi tingkat error pangkat 2. Ya, jadi sehingga didapatkanlah hasil di mana tingkat kepercayaan 95% itu sama dengan 1,96. Jadi 1,96 dikali standar deviasinya adalah 0,25 atau 25%. Jadi 1,96 dikali 0,25 dibagi 0,05. Tingkat errornya 5%. Kemudian pangkat 2. Sehingga didapatkanlah 96,04 dibulatkan menjadi 97 sampel yang harus diambil dalam penelitian tersebut. Karena populasinya tidak diketahui, ya bisa menggunakan metode Wibisono ini. Selanjutnya teknik-teknik dalam pengambilan sampel ya. Jadi ini Bapak kutip dari Sugiono, di mana teknik sampling ini ada dua, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Di mana probability sampling ini adalah setiap elemen populasi itu punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.
Jadi cocok untuk penelitian kuantitatif yang butuh generalisasi yang kuat. Kemudian non-probability sampling ini adalah tidak semua elemen populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Jadi cocok untuk studi eksploratif, studi kualitatif, dan kondisi lapangan terbatas. Jadi di sini probability sampling itu ada 5, yaitu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling, ada systematic sampling. Kemudian non-probability sampling ada purposive sampling, quota sampling, ada snowball sampling, dan juga sampel jenuh dan juga sampel insidental. Ya, jadi ini adalah teknik-teknik dalam pengambilan sampel. Nah, nanti di sini bisa adik-adik pelajari secara mandiri ya. Kemudian nanti adik-adik bisa mengerjakan tugas tersebut berdasarkan kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Jadi ada 10 kelompok, masing-masing mengerjakan sesuai dengan topik teknik pengambilan sampelnya ya. Ada simple random sampling, ada proportionate stratified random sampling, ada disproportionate stratified random sampling, ada cluster sampling, ada systematic sampling, purposive sampling, kuota, snowball, sampling jenuh, sampling incidental. Itu nanti adik-adik pelajari secara mandiri di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kita akan bahas selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini saja penjelasan terkait dengan populasi dan juga sampel. Apabila ada yang masih kurang jelas, bisa nanti adik-adik tanyakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua.